Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, minggu-minggu ini kita ada di dalam suasana Imlek. Oleh sebab itu saya tidak lupa mau mengucapkan Sinien Kuaile, selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada buat kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut berkat lewat firman Tuhan pada hari ini. Saudara, perayaan Imlek itu biasanya ditandai dengan kita ini saling berkumpul bersama dengan keluarga untuk makan bersama, saling berbagi angpau. Ada juga yang saling mengirimkan makanan untuk saudara, untuk keluarga, untuk teman ya. Tetapi sepertinya saat yang paling dinanti-nantikan itu adalah pada saat angpau ya, pada saat bagi-bagi angpau waktu Imlek itu, terutama anak-anak kecil ya. Nah, itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Siapa sih yang enggak senang kalau terima angpau ya? Bukan cuma anak kecil, kalau orang dewasa pun dapat angpau itu rasanya juga senang banget gitu ya. Nah, saudara, angpau ini kan biasanya berisi uang gitu ya. Saya sih lupa ya, saya tadinya mau bawa kertas angpau gitu ya, tapi lupa. Nah, kalau kita bicara tentang angpau yang biasanya berisi uang, sebetulnya kita ini juga sudah terima angpau loh. Mau tahu angpaunya ya, saudara? Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah tidak asing ya buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah, saudara, ini adalah angpau kita yang sangat istimewa. Angpau ini pemberian yang terbesar dari Allah kepada manusia, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita terima dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tuh sebetulnya sudah dapat angpau yang terbesar. Itu adalah pemberian yang terbesar dari Allah kepada manusia. Itu tidak diusahakan oleh kita, bukan usaha kita, tetapi semata-mata hanya pemberian. Seperti angpau itu pemberian, tidak ada usaha ya. Jadi semata-mata pemberian karena kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan. Yesus adalah angpau terbesar di dalam sepanjang sejarah umat manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Puji Tuhan. Nah, saudara, tradisi Imlek ini sama sekali tidak bertentangan dengan iman Kristiani ya. Imlek ini ada banyak pertentangan ya. Apakah Imlek ini bertentangan dengan iman Kristen kita, dengan ajaran firman Tuhan. Tetapi ternyata ada ayat-ayat firman Tuhan yang membahas juga ya. Terutama pagi hari ini saya ingin berbicara tentang angpau ya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di sana dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Yang ingin saya garis bawahi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada terjemahan lain yang berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, saudara, ketika kita memberi ini ada rasa syukur ya, ada rasa sukacita di dalam hati kita. Karena ketika kita memberi itu, hati kita rasanya tuh penuh ucapan syukur karena kita mempunyai sesuatu untuk diberikan ya. Nah, angpau ini pemberian kita yang bisa kita berikan ini tidak harus selalu berupa uang, tidak harus selalu berupa materi atau barang apapun juga ya. Tetapi ada pemberian-pemberian
yang bisa dikerjakan oleh semua orang untuk diberikan kepada orang lain. Nah, apa saja pemberian-pemberian itu? Nah, sebelum kita mau bahas apa saja yang bisa kita berikan, ada satu dasar dari setiap pemberian kita. Jadi ketika kita mau memberikan sesuatu untuk orang lain, untuk Tuhan sekalipun, kita harus ada dasarnya ya. Kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, saudara, 1 Korintus 13 ayat 3 ini berbicara tentang kasih. Jadi, dasar dari setiap pemberian kita itu adalah kasih. Jadi kita itu bisa sih memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi, tanpa berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Jadi cek saudara, apakah selama ini kalau kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk orang lain, apakah itu sudah didasari oleh kasih? Atau kita memberi hanya tanpa kasih gitu ya, hambar gitu ya. Inilah yang sudah diteladankan Yesus kepada kita. Nah, saudara, tadi saya bicara ada banyak pemberian kasih yang bisa kita berikan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Apa saja pemberian kasih itu? Yang pertama yaitu perhatian. Kita buka dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, perhatian ini dihubungkan dengan kasih. Kalau kita mengasihi, pasti kita memberi perhatian. Ya, kita bisa memperhatikan mungkin keadaan orang itu, pribadinya, kebutuhan orang lain, itu yang bisa kita perhatikan, saudara. Lalu, apa yang bisa kita berikan lagi? Senyuman. Sekalipun kita mungkin belum mengenal seseorang ya, atau tidak mengenal seseorang itu, tetapi kita perlu belajar untuk tersenyum pada orang tersebut ya, pada orang lain. Belajar saudara, karena senyuman kita itu kadang bisa memberikan hati yang teduh, hati yang tentram kepada orang lain. Yang ketiga, kita yang bisa berikan adalah sapaan. Kita bisa ya, sering kita berkata kalau di WA, kalau ketemu, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, apakah kamu sehat? Baik-baik saja. Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, saudara, kalau kita menyapa seseorang, lakukan dengan kasih. Benar-benar dari hati kita, bukan cuma sekedar sekedar nyapa gitu tanpa arti gitu ya. Tapi berikan sapaan itu yang sepenuhnya ya. Sehingga orang lain tuh merasa diberkati. Karena bisa jadi kasih kita, senyum kita, sapaan kita yang sederhana ya. Mungkin kita ketemu cuma mungkin memeluk dia, merangkul dia. Itu mungkin bisa menyelamatkan hidup orang lain gitu ya. Mungkin ada orang lain yang sedang putus asa, tetapi dengan sapaan kita, dengan kasih kita, itu bisa membuat orang lain bisa bangkit lagi. Lalu juga yang berikutnya, kita bisa memberikan semangat, kekuatan, penghiburan lewat telinga kita untuk mendengar ya, dan juga lewat kata-kata kita yang membangun. Kita bisa menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatan orang yang lagi dalam masalah, dalam kesulitan. Kita juga bisa memberikan kata-kata yang menguatkan, membangun, menghibur orang lain. Nah, saudara, juga saya kepingin ingatkan, jangan kita itu sering mengucapkan atau mengirimkan pesan, berita-berita itu yang membuat orang lain takut, membuat orang lain tuh cemas, gelisah, dan lain sebagainya. Tetapi bagikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberkati. Contohnya, kita bisa berbagi renungan singkat, kita bisa forward ya, kita bisa kirim ke teman-teman kita, program sarapan bisa kita kirim, ayat-ayat firman Tuhan, lagu-lagu rohani, bahkan juga kesaksian-kesaksian, itu bisa kita kirimkan
dan bisa memberkati hidup orang lain. Dan yang terakhir, pemberian kasih yang terpenting mungkin ini ya, itu adalah doa. Nah, doa ini sebetulnya paling murah saudara. Kita tidak perlu bayar apa-apa, kita tidak perlu keluar uang atau apapun ya. Tetapi doa itu adalah pemberian terbaik yang sangat berharga yang bisa kita berikan untuk semua orang. Kita buka dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Nah, saudara, di ayat ini dikatakan, setiap kali aku mengingat kamu tuh, aku berdoa gitu ya. Dan aku berdoanya dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan beban. Tapi aku berdoa untuk kamu semua itu dengan sukacita. Siapa sih yang bisa kita doakan? Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua, suami, istri, anak-anak, teman, hamba-hamba Tuhan. Kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, musuh-musuh kita mungkin. Kita juga bisa berdoa untuk kota di mana kita tinggal, bangsa dan negara kita. Kita bisa berdoa untuk mereka semua. Apa saja yang bisa kita doakan? Doakan untuk keselamatan mereka, terutama mungkin ada keluarga, teman, orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, doakan mereka. Kita buka dalam Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi ini adalah salah satu contoh doa yang bisa kita panjatkan untuk orang-orang di sekitar kita, yaitu supaya mereka diselamatkan. Berdoa untuk keselamatan jiwa ya. Kita buka kembali dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini kita bisa berdoa juga untuk kesehatan orang-orang di sekitar kita, mendoakan kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, mungkin ada yang sedang dalam masalah. Kita bisa berdoa untuk mereka supaya mereka mendapatkan pertolongan, kekuatan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar, dan lain sebagainya. Nah, saudara, pemberian kasih ini tentu tidak perlu menunggu momen Imlek 1 tahun sekali ya saudara, tapi kita bisa berikan kapanpun, dimanapun ya, tiap saat, tiap waktu kita bisa beri ya, terutama doa. Doa ini tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Jadi setiap saat kita bisa berdoa, hari ini, saat ini kita bisa berdoa untuk siapapun, kepada Tuhan Yesus di tempat manapun kita bisa berdoa. Jadi mari saudara, hari ini kita mau belajar berbagi angpau ya. Angpaunya tentu bukan hanya angpau materi, uang, dan lain sebagainya, tetapi mari kita bagikan perhatian, kasih, ketulusan hati kita, terutama juga doa-doa kita untuk keluarga, sahabat, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, musuh kita. Doakan juga kota kita, bangsa dan negara kita, mungkin juga orang-orang lain yang Tuhan taruh beban di hati kita. Doakan mereka semuanya. Biarlah itu boleh menjadi angpau-angpau kita yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.